Ini perjalanan masih panjang. Kalian tadi pas khataman baca surat At-Takasur sampai surat An-Nas, dilanjutkan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah 5 ayat pertama. Maknanya bahwa kenapa balik lagi ke surat Al-Baqarah? Agar Al-Quran terus dibaca. Udah selesai sampai Anas, balik lagi, baca lagi, sampai Anas, balik lagi surat Al-Baqarah lagi. Oleh karena itu pada kesempatan ini Ustaz berpesan, mohon Al-Quran jangan ditinggalkan. Al-Quran dibaca setiap hari. Ya, siap membaca Al-Quran tiap hari? Siap membaca Al-Quran tiap hari? Baik, yang kedua, kalian sudah diajarkan sholat di sekolah, di rumah. Ya. Sholat itu amalan yang paling utama. Oleh karena itu Ustaz minta kalian laksanakan sholat fardu tanpa disuruh. Tanpa disuruh orang tua, sudah waktunya sholat, azan, segera untuk melaksanakan. Siap melakukan sholat fardu tanpa disuruh? Siap melakukan sholat fardu tanpa disuruh? Yang ketiga, kalian bisa seperti ini, bisa duduk di depan ayah dan bunda, tentu berkat jasa-jasanya. Oleh karena itu, taati perintahnya, berbakti kepada kedua orang tua. Siap berbakti kepada kedua orang tua? Jawab yang kompak, yang tegas. Siap berbakti kepada kedua orang tua? Siap, Ustaz. Allahu Akbar. Siap tilawah Al-Quran setiap hari? Siap, Ustaz. Allahu Akbar. Siap sholat tanpa disuruh? Siap, Ustaz. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah anak-anak sudah berjanji siap akan melaksanakan sholat tanpa disuruh, tilawah Al-Quran setiap hari, berbakti kepada Bapak Ibu, ayah dan bunda sekalian. Tugas kita di rumah tinggal memonitoring, ya, tinggal mengingatkan. Jangan sampai kita lengah kewajiban-kewajiban anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari saya membersamai prosesi imtihan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa di kegiatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dan sukses kepada MI Mazra'atul Ulum yang sudah menghantarkan anak-anak kegiatan Khatmul Quran dan imtihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Iqbal yang telah memandu acara imtihan MI Mazra'atul Ulum. Demikianlah telah sama-sama kita saksikan prosesi imtihan yang merupakan cerminan hasil akhir dari pembelajaran Al-Quran yang ada di MI Mazra'atul Ulum. Hasil pembelajaran yang telah sama-sama kita saksikan adalah buah dari kerjasama semua pihak yang terkait. Untuk memajukan pembelajaran Al-Quran di MI Mazra'atul Ulum ini, mudah-mudahan anak-anak kita semua terus semangat dan istiqomah dalam belajar, menghafal dan memahami Al-Quran, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Hajah Siti Mariati, Pembina Yayasan Mazra'atul Ulum. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Abdurrahman MPD selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Tangerang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Anas Haji Mulyani Hasbi, Pengurus Yayasan Mazra'atul Ulum. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Lin Solihin SAK. Kepada Bapak Dr. Haji Iin Solihin, kepada Bapak Haji Abdurrahman MPD dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Yang kami muliakan pembina yayasan, pengurus yayasan, yang alhamdulillah selain Bapak Ibu wali murid yang anaknya hari ini wisuda, pembina yayasan juga mendapat cucuran banyak. Jadi kalau Bapak Ibu putra putrinya dapat cucuran satu, yayasan jadi banyak. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan para pembina dan pengurus yayasan senantiasa Allah selalu berikan perlindungan, kesehatan, dan juga apa-apa yang menjadi urusan, karena beliau-beliaunya adalah para pendiri sekaligus yang membina yayasan Maduratul Ulum ini, dimudahkan segala urusannya. Beliau adalah para pembina dan pendidik anak-anak kita, anak-anak kita yang menjadi investasi nanti kemudian di akhirat kelak. Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI Maduratul Ulum, mudah-mudahan beliau juga sehat, amin, dalam rangka mendidik anak-anak kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Pembina dari Umi Foundation, mudah-mudahan juga beliaunya diberikan kesehatan dalam rangka mensiarkan dan membumikan Al-Quran di lingkungan masyarakat kita, wabil khusus anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi hafizah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus Bapak Ibu wali murid, mudah-mudahan nanti kelak mahkota ini menjadi saksi persembahan dari anak-anak kita yang akan menghantarkan Bapak Ibu hadiah besar. Surga mungkin kecil, tapi keridhaan Allah, Bapak Ibu itu dimuliakan, amin ya rabbal alamin. Wasilahnya dari mana? Ini dari anak-anak kita yang dibina di Madrasah Maduratul. Bapak Ibu sekalian, sudah tahfidz rahimakumullah. Kami atas nama Kementerian Agama sangat berbangga hati karena kami disuguhkan program yang luar biasa. Inilah sebetulnya yang mencirikan madrasah. Cuma memang di tengah-tengah masyarakat atau di dunia pendidikan ini sudah diambil alih banyak oleh sekolah-sekolah dasar atau sekolah STIT, karena memang peran agama dan keagamaan wabil khusus di masa yang akan datang
apalagi saat ini di era gadget, kalau tidak dibekali dengan pendidikan agama dan keagamaan, wabil khusus diberikan benteng Qur'ani, ini luar biasa. Saya juga selalu khawatir dengan anak-anak kita, khawatir karena tantangan zaman ke depan ini luar biasa. Media sosial ini hampir tidak ada yang membentengi atau yang menghalangi. Semua bisa masuk ke satu genggaman informasi apapun. Oleh karena itu, kalau kita tidak membentengi dengan agama dan keagamaan, dengan budi pekerti dan akhlak anak-anak kita, ini akan menjadi suatu bencana yang sulit untuk kita cegahnya. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi MI Majruatul Ulum ini menjadi terdepan, menjadi garda dalam rangka membentengi anak-anak kita dengan ilmu Al-Quran. Kami juga atas nama Kementerian Agama mengucapkan banyak terima kasih pada wabil khusus pembina, pengurus yayasan serta kepala madrasah serta jajarannya atas upaya ini. Dan kami sangat bersyukur Bapak Ibu memilih madrasah atau pendidikan agama dan keagamaan, karena dengan tidak secara langsung kami atas nama pemerintah dengan peran serta masyarakat ikut membentengi generasi selanjutnya, itu akan memudahkan serta meringankan tugas kami. Kami juga menyampaikan salam dari Bapak Kepala Kantor Agama Kementerian Agama Kota Tangerang. Nah, beliau pada hari ini juga yang seyogianya bisa menyaksikan luar biasa sudah dari anak-anak kita. Di beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pembina dari Yayasan Majruatul. Pendidikan yang kami diberikan tugas madrasah, inilah ciri madrasah pada dasarnya. Di kami menghimbau pada madrasah-madrasah yang ada di Kota Tangerang untuk nanti studi banding ke MI Majruatul Ulum dalam hal metode UMI, karena tadi hasil saya diskusi tanya dengan UMI Kondenser, tanya baru MI Majruatul Ulum yang menerapkan metode ini, dan ini jelas kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk anak-anak. Dan inilah para hafid dan hafizah yang jaminannya adalah surga, bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi juga hadiah buat orang tua. Mau ya Bapak Ibu ya? Saran kami ini dilanjutkan nanti apabila anak-anak kita sudah lulus dari MI Majruatul Ulum, kalau bisa dan anaknya mau, tadi saya lihat mereka sudah berjanji, anak-anakku sekali sudah berjanji ingin menjadi hafizah. Fasilitasi mereka apapun nanti yang mereka cita-citakan. Ada yang tadi mau jadi pilot, ada yang mau jadi ahli ulam dan sebagainya, para teknokrat, politisi dan sebagainya. Tapi kalau dibentengi nanti dengan Quran yang ada di hati dan dada mereka, insya Allah anak-anak kita yang akan nanti membentengi negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Tentunya di tahun 2045 mereka lah
generasi emas kita. Indonesia emas tahun 2045 itu dipegang oleh anak-anak kita. Kita yang sudah para senior, usianya sudah lebih banyak, tentunya hanya menikmati kalaupun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat anak-anak kita nanti yang akan mengisi negara Republik Indonesia dengan berbagai macam profesi, dengan Al-Quran ada di hati dan dada mereka. Insya Allah kita akan tenang, negara ini maju, negara ini menjadi negara yang akan diprediksi itu menjadi negara adidaya menggantikan Amerika dan Cina. Kalau semua kayak Bapak Ibu, semua seperti Bapak Ibu yang hadir di sini menitipkan anak-anaknya di tempat yang tepat. Sekota Tangerang baru MI Majroatul Ulum yang menetapkan metode ini dan menghasilkan anak-anak yang alhamdulillah tadi hafalan ada yang juz 30, 29. Kayaknya kalau terus di drill dengan metode Umi baru kelas 3 sudah 29, kelas 6 tidak menutup kemungkinan sudah menjadi hafiz atau hafal 30 juz. Cuma memang tenaga pengajarnya harus juga hafiz, jadi ada koneksi. Mungkin itu dari pembina yayasan yang kami sampaikan. Usahakan ada pembina seorang hafiz atau hafizoh supaya ini terawat. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk anak kita. Mudah-mudahan kita yang membawa kita nanti dan Allah kepada semua pihak kami ucapkan banyak terima kasih. Umi Bondensen mohon juga promosikan ke madrasah-madrasah lain, karena kami ingin madrasah semua kayak atau mirip atau serupa atau bahkan seperti MI Majroatul Ulum. Kasih aplaus untuk madrasah kita yang Majroatul Ulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Rahman Ibn selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari orang tua peserta Khatmul Quran dan imtihan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ayahanda Marhudin MPD. Beliau merupakan ayahanda dari Ananda Muhammad Fatah Kianu Dermawan, siswa kelas 6 Anatolia, dan Muhammad Abdin Gio Dermawan, siswa kelas 5 Bedina. Kepada ayahanda dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hilman Pribadi SPD MM selaku Kepala Yayasan Majmu'atul Ulum, yang kami hormati Ibu Evi Afifah SKM MPD selaku Kepala MI Majmu'atul Ulum, para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian, serta kepada para dewan guru, juga kepada Bapak Ibu wali murid MI Majmu'atul Ulum yang berbahagia, dan kepada Ananda yang alhamdulillah pada hari ini tahadus binikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ananda telah menjadi hafizah Quran juz 30 29 Tahsin Gorib. Mudah-mudahan kelak menjadi penerus bangsa, benteng daripada bangsa kita, sehingga Indonesia Emas 2024 terwujud. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat berbagai nikmatnya lah sehingga pada hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka wisuda tahfidz metode Umi. Karena tanpa ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak akan bisa sampai ke berat titik ini. Kita tidak bisa menyaksikan Anda kita wisuda pada malam hari, pada pagi hari ini. Maka itu sepantasnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, tapi kita mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah bisa kembali berkumpul seperti ini, dan kita dipakaikan mahkota kebesaran oleh anak-anak kita, karena anak-anak kita telah jadi hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru serta para tamu undangan yang dirahmati Allah, saya berdiri di sini mewakili orang tua siswa MI Majmu'atul Ulum menyampaikan 3 hal. Yang pertama, ucapan beribu terima kasih kepada MI Majmu'atul Ulum, kepada para ustaz-ustazah serta guru dan semua elemen MI Majmu'atul Ulum, pendidik dan tenaga pendidikan yang membantu kami mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa hafal juz 30, ada yang 29. Ini sangat penting karena sebagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya, dasar utama, fondasi utama adalah Al-Quran. Kalau anak-anak sudah pandai, sudah cinta dengan Al-Quran, maka insya Allah rahmat Allah akan datang dan anak-anak akan bisa dan pandai melakukan dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya.
sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa memberikan apa-apa sebagai balasan. Kami hanya berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda dan menjadikan amal jariah sampai akhirat. Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan tadi MC, anak saya itu 3 laki-laki dan semuanya di MI Madinatul Ulum. Ya, dan satu hal, anak saya itu ngajinya itu hanya di MI Madinatul Ulum, tidak ngaji tempat lain. Beliau, anak-anak saya ini mana Keanu kelas 6 dan juga Dio kelas 5 serta As'ad kelas 1 itu enggak ngaji tempat lain, ngaji Al-Qurannya di MI Madinatul Ulum. Maka ketika nanti ditanya di akhirat, anak saya bakal menjawab. Ketika Allah bertanya, siapa yang mengajarkan kamu membaca Al-Quran? Pasti mereka akan menjawab, Ustadz dan Ustadzah MI Madinatul Ulum. Itu akan menjadi saksi sampai kiamat. Itu akan menjadi amal jariah yang tidak akan putus. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi penyelamat kita di akhirat. Karena nggak ada lagi yang kita harapkan. Dunia, harta, tahta dan lainnya itu tidak ada berarti tanpa doa waladul solih, anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak soleh dan soleha. Amin. Yang kedua juga kami haturkan mohon maaf kepada Bapak Ibu guru apabila selama proses pembelajaran mungkin anak-anak kami ada yang bikin kesal, mungkin susah diatur, maklum itu anak-anak. Mohon kami selaku orang tua mewakili anak-anak mengaturkan mohon beri maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu wali murid, kita semua sudah tepat menyekolahkan anak-anak kita di MI Madinatul Ulum. Ya, kenapa? Karena MI Madinatul Ulum adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya memberikan dasar pengetahuan agama, tetapi juga dasar pengetahuan umum agama seimbang, intek dan intaknya seimbang, dan itulah fondasi bagi anak-anak kita. Ya. IQ-nya jalan, SQ-nya jalan, dan EQ-nya jalan. Ya, ketika itu sudah menjadi bekal bagi anak-anak kita di masa akan datang. Dan kepada Ananda yang hari ini wisuda sebagai pesan bahwa ini bukanlah akhir dari semuanya. Ini adalah awal. Ananda yang sekarang hafal juz 30, nanti dilanjutkan 29, kemudian 28, kemudian juz 1, 2, 3 semuanya. Ya. Harus lebih semangat lagi. Ya. Siap semangat lagi? Siap memakaikan mahkota kebesaran kepada orang tua? Karena itu ayo semangat lagi belajar, semangat lagi menghafal sehingga jadi hafiz dan hafiz Al-Quran juz 30. Bapak Ibu, mau tidak anak Bapak Ibu nanti di akhirat memakai mahkota yang dipakai oleh anak-anaknya? Ayo, Bapak Ibu juga harus semangat mendorong anak-anaknya supaya menjadi hafiz dan hafizah, sehingga kita orang tua nanti di akhirat diselamatkan oleh anak-anak kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Usikum wa nafsikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Marfuddin MPD yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Sebelum kesambutan berikutnya, kami mohon kepada para peserta khotimin dan khotimat agar tetap tertib, tidak saling berbicara satu sama lain, dan juga tidak memainkan botol.
Terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua UMI Kota Tangerang, Ustadz Nasih Budiawan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap para pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mazhuratul Ulum, mulai dari pembina, ketua yayasan, kemudian kepala sekolah, koordinator dan para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian yang saya hormati para tamu undangan, lebih khusus pada orang tua siswa di Mazhuratul Ulum, dan yang berbahagia serta Khatmul Quran dan imtihan angkatan ke-6 MI Mazhuratul Ulum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada terhingga. Terlebih pada hari ini, tadi kita sama-sama menyaksikan kehebatan anak-anak kita semuanya dalam hal Al-Quran tentunya, baik dari segi bacaan maupun hafalannya. Bahkan ada program pasca yaitu terjemah, sehingga anak mampu menerjemahkan, mampu mengartikan setiap bacaan, mulai dari bacaan sholat maupun doa harian. Semoga itu bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam untuk usaha sana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari kenyamanan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili sekaligus mewakili Umi Foundation Surabaya. Yang pertama tentunya rasa syukur dan alhamdulillah bahwasanya program metode UMI di MI Mazhuratul Ulum sudah sangat baik sekali, sehingga dari tahun ke tahun itu bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Bahkan setiap kali saya menghadiri kegiatan Khatmul Quran dan imtihan di MI Mazhuratul Ulum itu selalu ada hal yang menarik. Saya pernah hadir itu, ternyata dulu itu MI yang pertama ya, menerapkan UMI. Kemudian sekolah yang pertama kali ketika Pak UMI 1 tahun langsung bisa wisuda ya, Tangerang Raya belum ada MI Mazhuratul Ulum gitu ya. Dan di halaman yang sekarang, kalau saya lihat di data aplikasi kami gitu, secara jumlah peserta Khatmul Quran, MI Mazhuratul Ulum ini termasuk persentase yang terbesar dari jumlah siswa yang ada. Ini kurang lebih ada 50% dari jumlah seluruh siswa yang bisa ikut Khatmul Quran. Nah, luar biasa juga ya. Kalau sekolah-sekolah lain itu ayah bunda bisa jadi hanya 10% aja. Misalkan muridnya 200, paling yang ikut wisuda 30-an. Tapi ini Mazhuratul Ulum bisa
menghadirkan bisa mensukseskan 50% dari jumlah siswanya. Nah, mudah-mudahan prestasi ini terus ditingkatkan, terus bersinergi dengan metodologi. Kita sama-sama membantu program pemerintah juga sebenarnya. Kalau kita lihat data terakhir, ada penelitian di PTI, itu masyarakat kita secara jumlah yang tidak bisa membaca Al-Quran itu justru tahun 2024 itu mengalami peningkatan dari yang tadinya 65%, bahkan ada penelitian terbaru itu meningkat jadi 75%. Makanya harapannya dengan adanya program mengaji di sekolah, ini merupakan program yang sangat strategis sekali. Makanya tadi sambutan dari orang tua murid juga, ketika program Quran sudah ada di sekolah dan secara sistem mutunya sudah bisa dijamin, anak itu nggak usah ngaji lagi di rumah, nggak apa-apa, cukup di sekolah aja. Insya Allah bisa terbukti ya, anak bapak yang tadi sambutan, yang dua mungkin sudah wisuda ya, tinggal yang kelas 1 insya Allah mengikuti jejak dari kakak-kakaknya. Kami juga berupaya selaku pengurus di Tangerang, kami juga berupaya mengajak lembaga-lembaga. Di sini juga ada dari perwakilan Kementerian Agama, pengawas. Salah satu program yang sedang kami jalani adalah bagaimana mendorong sekolah-sekolah itu bisa sama-sama membangun program Quran yang memang berbasis mutu. Tidak hanya yang penting ada ngajinya. Makanya angka 75% tadi bukan berarti di masyarakat kita itu, di lingkungan kita itu tidak ada guru ngaji. Bukan berarti seperti itu. Banyak sekali guru ngaji. Bahkan dari rumah ke rumah itu banyak sekali. Belum lagi di masjid, musola. Cuman apa? Kok bisa tidak bisa menurunkan angka 65%? Justru malah makin banyak orang yang bisa baca Al-Quran. Karena apa? Karena secara pelayanan mutu kualitasnya tidak ada yang menjamin. Anak lulus SD belum bisa baca Quran, SMP masih belum, SMA juga sama masih belum. Karena apa? Karena tidak punya sistem yang mampu menjamin mutu. Makanya program yang sedang kami jalani terakhir itu, kami mengajak seluruh RA sekota Tangerang untuk mengikuti pelatihan metodologi secara gratis. Dan alhamdulillah diikuti kurang lebih 17 RA. Dan kalau saya lihat data lembaga di internet di RA di kota Tangerang tuh bisa 200-an lebih. Makanya saya ketika yang dapat cuma 17 RA, saya sedih sekali. Gitu ya, berarti apa? Berarti tadi kesadaran yayasan, kesadaran pimpinan lembaga terkait pentingnya gitu ya, membangun sistem Quran di sekolah itu masih kurang. Makanya target kami sebenarnya adalah bagaimana sekolah itu bisa mengadakan program Quran. Karena apa? Karena setiap sekolah pasti, setiap anak pasti akan datang ke sekolah. Tapi tidak semua anak ketika sore datang ke masjid. Makanya ketika Quran ada di sekolah ini suatu nilai yang sangat strategis sekali untuk menekan anak-anak memang dipaksa untuk bisa baca Al-Quran. Karena setiap anak pasti datang ke sekolah. Hujan diantarin untuk kalau sekolah. Tapi kalau TPQ hujan libur dulu ya. Cuaca gelap. Kondangan diajak. Kalau sekolah nggak bisa, sekolah harus masuk terus. Makanya apresiasi yang sangat luar biasa pada MI Mazharatul Ulum yang terus komitmen gitu ya, bersinergi dengan kami menjalankan pelatihan mutu yang ada di metodologi, dan alhamdulillah terbukti hasilnya. Dan kami juga menargetkan MI Mazharatul Ulum itu untuk bisa menjadi sekolah percontohan metodologi tentunya. Karena apa? Karena
kalau kita lihat di sekeliling kita, lembaga yang menggunakan metode UMI itu sudah banyak sekali. Tidak lepas dari MI, ada SD Islam misalnya, atau SDIT itu banyak sekali. Sehingga masyarakat akan kebingungan kira-kira sekolah mana yang bagus Qurannya. Ketika sekolah tersebut punya sertifikat atau punya penghargaan terkait dengan sekolah percontohan, berarti lembaga tersebut memang secara sistem Qurannya sudah mendapat jaminan mutu. Atau kalau kayak sekolah ada akreditasinya, memang sudah bagus, sudah sangat baik. Insya Allah MI Mazratul ini akan kami targetkan. Sebenarnya sudah masuk proses penilaian gitu. Hanya ada beberapa komponen yang masih dipertimbangkan. Karena yang namanya contoh itu ya harus yang baik gitu ya. Sehingga sekolah lain itu ketika melihat memang baik, sehingga pahala yayasan semakin bertambah itu. Ya. Sekolah lain contoh dibawa ke sekolahnya itu dari Mazul, wah, bawa ke bawah-bawah itu ya. Pahala jariah kebaikannya luar biasa, bukan hanya sebatas pada siswa, karena bakal bisa mencontohkan hal yang baik. Semoga Allah mudahkan untuk MI Mazratul Ulum untuk senantiasa terus bertumbuh berkembang dalam hal mencetak generasi Qurani. Semoga kerjasama ini bisa terus lanjut bersama kami sampai tahun-tahun berikutnya, ya sampai memang sampai akhir zaman kalau bisa ya. Seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada MI Mazratul Ulum. Semoga sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua UMI Kota Tangerang, Ustadz Nasir Budiawan, yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat Quran dan imtihan dari UMI Foundation Tangerang yang akan diserahkan secara langsung oleh Kepala MI Mazratul Ulum, Ibu Evi Afifah SKM MPD, dan Koordinator UMI MI Mazratul Ulum, Ustazah Intan Sari SOSI. Kepada Ibu Evi Afifah SKM MPD dan Ustazah Intan Sari SOSI, kepadanya kami silakan. Ilyasa Sakib Husain, putra dari Bapak Iwan Niswanto dan Ibu Hidayati Nurmalia. Adam Gunawan, putra dari Bapak Dedi Gunawan dan Ibu Yana Hasanah. Al-Afifi Maulana Syahbani, putra dari Bapak Saidus Syukri dan Ibu Muhayyar. Rafli Gibran Hadi, putra dari Bapak Hadi Sutrisno dan Ibu Sania SE. Muhammad Faris Mana, putra dari Bapak Haji Trihono dan Ibu Siti Munasiko. Ahmad Hafiz Baihaqi, putra dari Bapak Ahmad Syafi'i dan Ibu Sayati.
Sayomo dan Ibu Golda Indira Cornelia Demongeran. Nabil Ahza Kamil, putra dari Bapak Fatoni dan Ibu Hayatun Nufus SE. Syifa Dewi Rahmadiani, putri dari Bapak Amin Muhammad dan Ibu Eli Nurahayu MF. Aisyah Gandes Daginta, putri dari Bapak Hari Riyadi dan Ibu Rati Pusri Taningrum. Atifa Safana Idris, putri dari Bapak M. Abdul Idris dan Ibu Nurul Latifah. Samara Nuri Latifah, putri dari Bapak Nur Jamilati dan Ibu Retno Wulan Puspitasari. Zawata Laila Janzani, putri dari Bapak Ahmad Firdaus dan Ibu Bitasia. Fatihah Afrin Taufana, putri dari Bapak Maulana Purnama dan Ibu Heriati. Anjani Sifa Saukia, putri dari Bapak Edi Suranta dan Ibu Lilis Suprihatin. Keiko Raihana El-Fati, putri dari Bapak Abdul Fatah dan Ibu Ika Ratna Ismuninggar. Muhammad Fatah Fauzi, putra dari Bapak Imron Fauzi dan Ibu Vidya Rizki Amelia. Muhammad Haidar Akbar, putra dari Bapak Sandi Firdaus dan Ibu Irawati. Bintang Maulana Ibrahim, putra dari Bapak Pati Jayang Birawa dan Ibu Tutut Martiningsih. Darul Junior Al-Hidayat, putra dari Bapak Taufik Hidayat SE dan Ibu Ella Rapitasari SE. Aldafaz Zain Maulana, putra dari Bapak Riki Saputra dan Ibu Herwin Sugarwati. Gira Satya Muhammad, putra dari Bapak Islam Mariadi dan Ibu Anita Yasman. Das Arlayan Kalimataya, putra dari Bapak Sabto Purnomo dan Ibu Melati Pratiwi. Zaidah bin Fakih Nugraha, putra dari Bapak Akmal Agung Nugraha dan Ibu Siti Rumayati. Gania Lukna, putri dari Bapak Muhammad Said dan Ibu Sayyid Syahidah. Haura Jinan Utomo, putri dari Bapak Seno Budi Utomo dan Ibu Rosida Aini Bashir. Miska Paradiba Pribadi, putri dari Bapak Hilman Pribadi dan Ibu Sri Haryati. Gita Aurelia Cahya Dewi, putri dari Bapak Surya Cahyadi dan Ibu Eva Octavia. Akila Permata Islami, putri dari Bapak Yudi Mulyadi Wijaya dan Ibu Hindun Inayati. Akila Lea Saputri, putri dari Bapak Agus dan Ibu Ani Rustiana. Alena Jasmine, putri dari Bapak Ci Agus dan Ibu Sri Marlina. Aulia Nur Aini, putri dari Bapak Yudi Kurniawan dan Ibu Husnul Khotimah. M. Fatakeanu Darmawan, putra dari Bapak Marfudin dan Ibu Rini Astutiningrum. Fahreza Raka Febrian, putra dari Bapak Yuskar
dan Ibu Retno Endang Lukianti. Ferel Brian Al-Faiz, putra dari Bapak Suwandi dan Ibu Dian Rufianti. Khalif Sihni Musyadik, putra dari Bapak Deni Aputra Eskom ND dan Ibu Fitrianti SKM. Zafran Haidar Fuzi Samsongko, putra dari Bapak Anggit Dian Sasongko dan Ibu Endang Sugiarti. Arda Zahid Gauzan, putra dari Bapak Suroto dan Ibu Nawiyah. Atar Firza Rabbani, putra dari Bapak Onrika dan Ibu Ririn Setianingsih. Nafis Arkami Rashid, putra dari Bapak Khirzan Gulam Roshan dan Ibu Siti Gusetiani. Nasya Zafira Putri, putri dari Bapak Suwandi dan Ibu Dian Rufianti. Raisa Bilqis Risnadi, putri dari Bapak Yayan Risnadi dan Ibu Suyeni Lestari. Kanza Izzatulisa Wijanarko, putri dari Bapak Didik Wijanarko SH dan Ibu Sinta Dwi Hartanti. Nadia Syafila Putri, putri dari Bapak Sutrisno dan Ibu Yuni Wirasati. Azalea Turaini Claresta, putri dari Bapak Wajidi dan Ibu Emi Salviati. Andara Rizkita Fadila, putri dari Bapak Nur Fadila dan Ibu Supriyati. Cahaya Indra Febriani, putri dari Bapak Muhammad Indra Bayu dan Ibu Tuti Alawiyah. Afifa Anindita Ayu, putri dari Bapak Bagianto dan Ibu Wahyuni Eko Murti Astuti. Muhammad Akil Ramdan, putra dari Bapak Muhammad Ramdan dan Ibu Meliana Indah Lestari SBD. Fahri El Zafran Khoir, putra dari Bapak Najib Rahmat Sopandi dan Ibu Heli Aprilia. Darel Faiza Alzam, putra dari Bapak Onrika dan Ibu Ririn Setianingsih. Muhammad Kifari Erlangga, putra dari Bapak Suwarno dan Ibu Eni Sutanti. Raditya Banu Atta Atmaja, putra dari Bapak M. Anton Dadang Jaya dan Ibu Wiwi Winarni. Muhammad Abdian Gio Darmawan, putra dari Bapak Marhudi dan Ibu Rini Astuti Ningrum. Raid Akil Barra, putra dari Bapak Atek Ali dan Ibu Veronica. Zaki Fatawistian Tami, putra dari Bapak Agustami Tridiansyah dan Ibu Wisti Dwi Septiani. Fatia Naila Zalfa, putri dari Bapak Hadi dan Ibu Mary. Kalista Randina Zahira, putri dari Bapak Rahman Agus Wibowo dan Ibu Marliana. Alessia Aulia Herdiansyah, putri dari Bapak M. Yusuf Herdiansyah dan Ibu Liri Arianti. Alifa Nadia Devanti, putri dari Bapak Didik Dwi Atmoko dan Ibu Ai Tutin Supriyati. Alia Fahira Mustafa, putri dari Bapak Ahmad Mustafa dan Ibu Rika Sugito. Filza Auni Amri, putri dari Bapak Richard Amri dan Ibu Nurul Rosita.
Nisa Safina, putri dari Bapak Viko Dian Nurani dan Ibu Rema Zufla. Fahid Faizahi Afrilian, putra dari Bapak Rizky Aprilani dan Ibu Rismalian. Rafka Arrayan Ceng, putra dari Bapak Harmoko dan Ibu Ria Susanti. Syurai Antifariansyah, putra dari Bapak Riki Hardiansyah dan Ibu Rizka Rismalia. Arfa Maula Farzah, putra dari Bapak Basik Afriandi dan Ibu Sofiani Dewi. Muhammad Altan Iza Sarfaras, putra dari Bapak Abir Budi Harjo dan Ibu Vicky Oktaviani. Muhammad Fahri Pradipta, putra dari Bapak Krisulistino dan Ibu Utami Pravitasari. Muhammad Abizar Ataris, putra dari Bapak Andriansyah dan Ibu Khoiriyah. Terima kasih kepada Ibu Evi Afifah SKM MPD dan Ustazah Intan Sari SSI yang telah menyerahkan sertifikat ketuntasan kepada para